Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pergaulan yang baik dan pergaulan yang buruk. Pergaulan yang baik dan pergaulan yang buruk. Hati-hatilah dengan pergaulan, karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Memprioritaskan hidup bergaul dengan Tuhan setiap hari adalah pilihan terbaik kita. 1 Korintus 15 ayat 33 firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan kita menentukan masa depan kita. Kita jangan salah bergaul, pastinya hasilnya buruk. Bila kita bergaul secara buruk, saudara, bahkan kita bisa tersesat. Tetapi bila kita pergaulannya baik, pasti hasilnya adalah baik. Bila kita bergaul dengan orang-orang jahat dan kasar, itu dapat mempengaruhi kita menjadi jahat dan kasar. Bila kita bergaul dengan orang yang rajin, saudara, dan baik, kita dapat dipengaruhi sehingga kita juga menjadi orang yang rajin dan baik. Amsal 22 ayat 24 sampai 25 berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jadi pergaulan atau pertemanan sangat berpengaruh besar, saudara, menjadi apa kita kelak. Karena itu kita harus sungguh berhati-hati dalam bergaul, dalam pergaulan, saudara, dan dalam memilih teman. Jadi firman Tuhan memperingatkan kita jangan terbiasa dengan tingkah laku yang tidak baik karena kita bergaul atau berteman dengan orang yang tidak baik. Itu tidak boleh terjadi, saudara, dalam hidup kita. Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita tidak salah untuk mengambil keputusan atau memutuskan pilihan dengan siapa kita akan bergaul, berteman, saudara. Bahkan kalau saudara yang sedang mencari teman hidup, kita tidak salah mengambil pilihan bergaul dengan orang-orang yang bijaksana karena hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya supaya kita juga menjadi bijaksana, saudara. Kita tidak salah memilih pergaulan yang baik supaya itu berpengaruh baik bagi hidup kita dan bagi keluarga kita, saudara, bahkan bagi masa depan. Saudaraku, hati-hati, sangat berbahaya bergaul dan berteman dengan orang-orang bebal karena firman Tuhan mengatakan akan menjadi malang dan kita bisa celaka, saudara. Orang bebal artinya orang yang sulit dinasehati atau diberitahu, saudara. Apalagi berpegang kepada firman Tuhan. Orang bebal tidak berpegang pada firman Tuhan. Orang yang keras kepala padahal ia tidak tahu banyak, saudara. Tetapi orang yang bebal seringkali berlaga tahu. Saudaraku, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bergaul dan berteman dengan orang bijak supaya kita menjadi bijak. Yang terlebih penting sesungguhnya, saudara, dalam hidup kita harus bergaul erat, saudara, dengan Tuhan. Sebagai hamba-hambanya, sebagai umatnya, saudara. Yang dicatat di dalam firman Tuhan, saudara, hamba-hamba Tuhan yang bergaul dengan Tuhan diberkati luar biasa. Hidup mereka diberkati oleh Tuhan karena mereka bergaul erat dengan Tuhan. Dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9, saudara, kita belajar dari Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Tidak bercela, saudara, di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu berhidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah, ya, seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Luar biasa, saudara, sehingga Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya saat air bah yang besar menghancurkan bumi datang. Di saat kita hidup di zaman yang penuh tantangan dan godaan seperti sekarang ini, saudara, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengikut Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan setiap hari dalam doa, dalam merenungkan firman Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi kuat. Kita menjadi pemenang saat menghadapi tantangan, kesulitan, problema dan godaan dunia ini. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14 firman Tuhan berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dan dalam
kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi negeri. Puji Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Inilah Mazmur Daud, saudara, yang mengungkapkan hubungan yang dekat dan erat dengan Tuhan. Daud mengatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan Tuhan menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Orang itu akan hidup berbahagia. Bahkan anak cucunya sudah akan mewarisi negeri, diberkati, mewarisi bumi, diberkati di bumi ini. Sungguh luar biasa bila kita bergaul karib, bergaul erat dengan Tuhan. Hidup kita sangat diberkati, saudara. Hidupnya sangat diberkati dan berkat itu mengalir juga kepada anak cucu sehingga hidup mereka semua bahagia. Ayub 29 ayat yang keempat. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, kata Ayub, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Sama seperti saudara Ayub yang bergaul karib dengan Tuhan di masa remajanya, saudara. Memang sangat penting saudara mempunyai pergaulan yang karib dengan Tuhan sedini mungkin, sejak anak-anak sudah. Sehingga seperti Ayub walaupun dapat cobaan yang sangat berat dalam hidupnya, wah luar biasa berat saudara. Ayub dapat keluar dari pencobaan dan menjadi pemenang sehingga hidupnya dan keluarganya diberkati luar biasa oleh Tuhan. Setiap hari marilah kita setia saudara. Setialah. Dan bergaulah karib dengan Tuhan Yesus setiap hari dalam doa, dalam merenungkan firman Tuhan. Supaya hidup kita serta keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kelima, firman Tuhan yang sangat terkenal. Akulah pokok anggur, kata Tuhan Yesus, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kita harus bergaul akrab dan karib dan erat dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan Yesus, saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak ada kemampuan, kita tidak ada tenaga, kita tidak ada cukup saudara akal budi kekuatan untuk menang di dunia ini. Untuk kita diberkati, mari kita bergaul karib dengan Tuhan seperti ranting-ranting yang menempel kepada pokok anggur, saudara, sehingga kita mengalami kelancaran, saudara, aliran nutrisi, kekuatan, berkat dari Tuhan, sehingga saudara kita berbuah banyak. Kita dikuatkan karena di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Setialah pada Tuhan, sungguh-sungguhlah kepada Tuhan Yesus, engkau akan diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau bergaul erat dengan Engkau. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Di dalam doa, di dalam merenungkan firman Tuhan. Sehingga hidup kami kuat, kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami. Jauhkan Tuhan dari kami setiap pergaulan yang jahat, pergaulan yang penuh dosa. Lindungi, jagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.